Halo, jumpa lagi dalam serial akuntansi dasar. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana menyelesaikan satu siklus sederhana mulai dari mengamati bukti transaksi sampai dengan menjadi laporan keuangan. Jadi saya akan mengisi jurnal, posting ke buku besar, masukkan ke daftar saldo, lalu dipindah ke dalam laporan keuangan primer. Nah, bagaimana prakteknya? Kita saksikan berikut. Pada video tutorial yang sebelumnya tentang persamaan dasar akuntansi, saudara sudah mengikuti keterangan atau penjelasan mengenai bagaimana persamaan dasar akuntansi ini dibuat. Ada kasus ini, kemudian dibuat jadi persamaan dasar akuntansi. Lalu dari persamaan dasar akuntansi ini bisa diubah, dipindah ke laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Ya, ini kan dari dipindah saja ya. Ya, dipindah ke sini. Demikian pula di kas ini juga pindah dari sana. Nah, kali ini saya akan menggunakan kasus yang sama, yaitu laundry Amel, sehingga nanti Anda bisa cross check apakah hasilnya sama. Seharusnya hasilnya sama. Saya akan menggunakan kasus yang sama untuk menyelesaikan untuk mempraktekkan jurnal, masuk ke buku besar, daftar saldo, ya ini daftar saldo, kemudian laporan keuangan. Saya urutkan di situ. Oke, saya akan praktek coba misalnya mulai dari A. Ini prakteknya ini manual ya, seolah-olah ditulis dengan tangan. Jurnal ada beberapa kolom, ada 4 kolom, tanggal, uraian, debit, kredit. Tanggal nanti akan saya isi sama dengan ini huruf A, B, C, sampai G. Saya anggap ini sebagai tanggal. Isi yang pertama huruf A. Amel membuka usaha laundry dengan modal awal uang tunai 8 juta dan mesin cuci 5 juta. Maka di sini akan ada kas, debitnya kas bertambah ya, yaitu kasnya ada 8 juta. Ditulis saja. Kemudian ada peralatan, peralatannya adalah 5 juta. Nah, di sisi kredit ini adalah modal Amel. Nilainya total 13 juta. Nah, selalu ada keterangan ya, keterangan itu di bawahnya dikasih kurung, katakanlah saya kasih keterangan investasi awal. Ini. Nah, kemudian yang B. Yang B, Amel membeli bahan habis pakai, sabun cuci, kapur barus 2 juta. Maka ini adalah bahan habis pakai ya, bertambah sebesar 2 juta. Bahan habis pakai bertambah sisi debit. Sedangkan yang berkurang adalah uang kas, agak menjorok sedikit karena dipakai untuk membeli. Kas berkurang maka taruh di sisi kredit, besarnya sama 2 juta. Nah, ini penjelasannya ya, adalah beli sabun, ya singkat saja, dan lain-lain. Lalu transaksi C, Amel membeli setrika uap dan meja 1 juta secara kredit karena dia mengangsur 4 bulan. Berarti di sini ada penambahan adalah peralatan juga. Peralatan besarnya adalah 1 juta. Namun peralatannya bertambah dan utang usaha juga bertambah. Dia mengeluarkan akad kredit. Nah, ini keterangannya beli alat secara kredit gitu saja. Kemudian yang D, menyelesaikan jasa laundry dari 5 pelanggan menerima uang tunai 200.000. Karena uang tunai bertambah, berarti kas bertambah 200.000 dan itu merupakan pendapatan ya. Maka pendapatan jasa juga bertambah 200.000. Ya, ini adalah menyelesaikan jasa secara tunai. DE, sekarang E sama Amel menyelesaikan pekerjaannya, tetapi orang yang dituju tidak ada sehingga dia mengirimkan tagihan. Barangnya sudah diserahkan, cuciannya sudah diserahkan, berarti dia tidak mendapatkan uang.
Meskipun dia dapat pendapatan, ya, meskipun dia dapat pendapatan, dia tidak mendapatkan uang. Maka dia hanya mendapatkan tagihan. Jadi ini adalah piutang usaha bertambah 100.000 di debit, sedangkan kreditnya bertambah juga pendapatan jasa. Ya, 100.000 dengan keterangan ini adalah menyelesaikan jasa, dalam kurung ada tagihan, supaya jelas ya. Kemudian yang F, Amel membayar upah setrika, tukang setrika 20.000. Berarti ini ada penambahan biaya upah besarnya 20.000. Nah, karena ini dibayar tunai, berarti kasnya berkurang 20.000. Keterangannya adalah bayar upah. Lalu yang D atau yang terakhir, pada akhir bulan, Amel menghitung bahan habis pakai yang sudah digunakan besarnya plastik 2.000, sabun pewangi 50.000. Berarti 52.000 sudah habis digunakan. Kalau sudah habis digunakan, berarti ini menjadi biaya bahan habis pakai. Besarnya tadi 52.000. Bertambah kan biayanya. Sedangkan yang berkurang adalah akun bahan habis pakai. Dia berkurang 52.000. Anda lihat ya, bukan uang kas yang berkurang, karena kasnya memang tidak berkurang. Tapi barang bahan habis pakai yang berkurang. Jadi ini BHP yang terpakai atau habis. Ya, sudah. Saya akan ngecek bahwa debit dan kredit dalam jurnal saya itu sama. Jadi saya jumlah pakai auto sum, kemudian saya jumlah saja, debit dan kreditnya harus sama. Ya. Terus ini saya tarik saja. Nah, sama ya ternyata ya. Oke, sekarang berikutnya adalah posting. Posting itu memindahkan apa yang ada di jurnal ke dalam buku besar. Ya, kegiatan ini tidak usah mikir. Kalau di sini debit ya taruh di debit, kalau di sini kredit taruh di kredit, selesai. Nah, mari kita lakukan. Tanggalnya sama pakai A. Yang isi per ini ya, per A, B, C, D aja ya. Ya karena ini kas, maka saya taruh di kas. Urean seharusnya isinya sama dengan nomor bukti transaksi, nomor kwitansi, atau minimal sama dengan apa yang ada di keterangan di sini. Jadi ini invest awal gini ya, invest awal. Debit, maka saya tinggal taruh di sini debit. Tidak usah mikir, kalau mikir malah salah. Maka saldo awalnya 8 juta di debit. Sekarang alat, di situ ada peralatan. Saya semua jangan kelewatan ya, jangan kelewatan. Tidak boleh kelewatan. Alat juga begitu 5 juta. Nah, di situ ada lagi yaitu modal amel. Modal amel, cari lagi A. Tidak boleh kelewatan. Di kredit juga taruh kredit, jangan salah kamar. Kalau salah kamar pasti nanti akan salah. Modal amel 13.000. Nah, kita lihat ya, modal amel itu saldo normalnya kredit. Maka ini di sini juga taruh di kredit. A selesai. B sekarang. Bahan habis pakai pada kas. Saya taruh ini B. Bahan habis pakai ada di sini. Sabun dan lain-lain. Ya. Penambahannya adalah 2 juta. Kemudian yang sebagai lawannya itu kas. Kasnya berkurang 2 juta. Itu untuk beli sabun dan lain-lain. Berarti kalau di sini kredit, taruh kredit juga. Tidak usah mikir, taruh saja. Anda lihat, saldonya jadi 6 juta. Karena awalnya debit 8 juta, kemudian dikredit 2 juta, maka tinggal 6 juta. 8 kurang 2 sama dengan 6. Ya, ini yang B. Sekarang yang C, peralatan pada utang usaha. Tarik peralatan, ini C. Ya, beli alat kredit ya. Oke, belinya kredit, entah beli apa. Di sini 1 juta nilainya. Nah, lihat peralatannya jadi 6 juta, karena sebelumnya 5 juta debit, kemudian ditambah dengan 1 juta debit. Jadi sekarang 6 juta.
Utang usaha. Nah, ini utang usahanya C, beli alat ya ini ya. Beli alat, utang usahanya bertambah kredit 1 juta. Ya, selesai. Sekarang yang D. D, kas pada pendapatan jasa. Kita taruh ke kas dulu, C. Oh, sorry, bukan C, D ya. D, ini adalah pendapatan jasa, jumlahnya 200.000. Nah, selesai. Terus yang pendapatan jasa, saya cari. Pendapatan jasa itu tadi D ya. D, pendapatan tunai ya. Saya kasih keterangan tunai saja. Pendapatan bertambah, taruh di sisi kredit. Karena saldo normalnya begitu, jenis kelaminnya kredit. Lihat pendapatan jasa 200.000 kredit kan di sini, taruh juga kredit. Ya, selesai. Sekarang yang E. Jadi selesai sekarang E, piutang pada pendapatan. Oke, piutang. Saya taruh piutang, cari. Saya taruh huruf E. Ini dari pendapatan jasa. Berapa nilainya? 100.000. Terus saya cari lagi yang pendapatan jasa. Di sini ada E. Di sini pendapatannya adalah sifatnya tagihan. Bertambah 100. Ini E tambah 100. Lihat, pendapatan jasa sekarang jadi 300 ya. 200 kredit ditambah 100 kredit jadi 300 kredit. Sekarang tinggal F dan G. F, biaya upah. Saya cari biaya upah. Ini adalah F, upah tukang setrika ya. Upah setrika besarnya adalah 20.000 ya. Kemudian bayar tunai jadi kas. Saya lari ke kas. F ini adalah bayar upah berkurang ya. Berkurang, taruh di sisi kredit. Tinggal dipindah saja sebenarnya. Nah, pindah selesai. Sudah berkurang ya. Oke, berkurang. Sekarang G. Biaya BHP pada BHP. Biaya BHP, cari biaya BHP. Ini adalah G ya. Di sini BHP yang habis tinggal di link saja 52.000. Selesai. Oh, BHP-nya juga naik. Saya akan naik ke BHP terus G. Ya, ini BHP habis. Berapa habis di kredit ya? Di kredit 52.000. Ya. Nah, lihat bahan habis pakai awalnya 2 juta, kemudian karena terpakai habis, terpakai 52.000. 52.000 habis, maka sekarang saldonya tinggal 1948. Nah, saya sudah menyelesaikan posting Saudara dari jurnal ke buku besar, ya. Terus saldo akhir buku besar ini saya rekap. Rekapnya namanya daftar saldo. Ini rekapnya. Nah, ini kebetulan sudah saya rekap dengan cara link. Ya, saya ngecek, kalau Anda mau ngecek, nah ini di link di sini. Sama kan ya, peralatan juga di link. Piutang di link ya, peralatan di link. Dari sini bahan habis pakai, Anda lihat linknya. Sekarang yang sisi kredit, utang usaha juga ada. Dan seterusnya ya, pendapatan jasa juga ada. Anda bisa cari linknya. Nah, kanan dan kiri ngeceknya jumlah debit dan kredit dalam daftar saldo harus seimbang, sama. Kalau tidak seimbang, berarti Anda postingnya salah, ada yang salah kamar. Ya, ada yang salah kamar atau salah ketik. Nah, harus ditelusuri. Bisa menggunakan formula audit ini ya untuk menelusuri. Nah, dari daftar saldo bisa langsung dipindah ke laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Ini juga dipindah saja ke sini. Ya, ini saya sudah pindah, sudah langsung di link. Anda lihat linknya. Ya, Anda lihat linknya. Oke. Dan nanti laba operasi asalnya juga dari sini. Modal amel Anda lihat itu asalnya dari daftar saldo. Laba usaha ini asalnya dari atas. Ya. Setelah itu Anda lihat aja laporan posisi keuangan itu asalnya juga dari daftar saldo. Bahan habis pakai K semua dari sini, dari daftar saldo semua. Ya. Utang usaha juga dari
daftar saldo ini, saya pindah ke sini. Modal akhir AMEL bukan dari daftar saldo, tetapi dari laporan perubahan ekuitas. Nah, sudah jadi, Anda bisa bandingkan nanti dengan yang persamaan dasar akuntansi itu sama. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, apa yang saya beri garis-garis ini berarti sebenarnya bisa otomatis, ya, bisa otomatis. Bahkan ini juga bisa otomatis. Ini juga bisa otomatis, ya. Jadi, kalau program komputer akuntansi itu mengotomatiskan apa yang tinggal mindah ini, apa yang tinggal dipindah. Tetapi untuk jurnal, jadi transaksi, terus ini jurnalnya apa, membuat ini harus manusia. Ya, komputer, tidak bisa atau belum bisa untuk memutuskan, transaksi ini jurnalnya apa. Tapi dari jurnal menjadi laporan keuangan, itu sudah bisa diotomatiskan. Ya, jadi Anda sudah dapat gambaran ya bagaimana, akuntansi itu bekerja. Mulai dari jurnal, posting masuk buku besar, direkap dalam daftar saldo, kemudian menjadi laporan keuangan. Nah, sebenarnya mulai dari jurnal ke buku besar sampai dengan laporan keuangan itu sudah bisa, diotomatiskan dengan software. Namun untuk memasukkan transaksi ke dalam jurnal, itu tetap harus menggunakan keputusan manusia, keputusan profesi akuntan, dan dasarnya dari standar akuntansi keuangan. Oke, semoga dapat gambaran. Selamat belajar, selamat mencoba.